Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tentunya apapun keadaan kita harus selalu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua kenikmatan yang kita nikmati, kecil maupun besar, semua kebaikan, kemudahan yang ada pada diri kita, ya semuanya merupakan anugerah, kenikmatan, pemberian dari Allah semata. Bahkan satu helai rambut pun yang ada pada diri kita, ya semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan beribadah kepadanya. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tujuan, yaitu untuk beribadah. Dan sehingga apapun keadaan kita, potensi apapun yang ada pada diri kita, ya beribadah. Bahkan makan dan minum kita pun juga bisa jadi ibadah. Tidur kita pun juga demikian, apalagi bekerja. Ke pasar, ke kebun, niatkan ibadah untuk menghidupi keluarga, menunaikan tanggung jawab, bukan semata-mata untuk mencari penghasilan yang standarnya kalau banyak bekerja pasti banyak uangnya, belum tentu. Tidak demikian. Tapi kalau dia niatkan ibadah, semakin banyak bekerja, semakin banyak ibadah, mudah-mudahan akan semakin banyak pahala yang ia peroleh. Tapi kalau standarnya siapa yang semakin banyak bekerjanya, pasti
bakalan banyak uangnya, hingga akhirnya ia bekerja 24 jam. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, dia kecewa. Dia kecewa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, yang kami hormati tentunya di sini hadir Bapak Camat kita ya. Semoga Allah senantiasa ya, menjaga beliau beserta keluarga, dan kami dengan Bapak Camat ini sudah cukup lama kenal ya. Dulu Masya Allah beliau ketika di tebing tinggi, dan memang masih di tebing tinggi kediaman beliau, saya mengadakan pengajian di rumah beliau ya. Jadi sudah tidak asing lagi bagi beliau acara-acara kegiatan yang seperti ini. Dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat ya, tokoh pemerintah, kami mohon izin di kesempatan kali ini tidaklah nanti apa yang kami sampaikan dan seterusnya kecuali saling mengingatkan. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya, saling mengingatkan. Manusia itu berada di dalam kerugian kecuali syaratnya 4. Beriman, beramal soleh, tapi jangan tutup mata dari lingkungan, dari sekeliling, terlebih dimulai dari keluarga sendiri. Makanya bagi bapak-bapak kepala rumah tangga ancamannya berat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Kita masing-masing punya keluarga, masing-masing punya tanggung jawab. Kalau masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, aman insyaallah ya. Ya, intinya saling mengingatkan, dan tidaklah apa yang kami sampaikan sekali lagi kecuali tertuju kepada diri kami pribadi ya. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian ya, kegiatan yang seperti ini yang diadakan oleh Bapak Camat kita ya, diapresiasi ya, didukung ya. Karena terkadang kita ini serba salah, ketemu pemimpin yang kurang baik diomongin, dirasanin ya, kurang benar, nggak benar ya. Bisanya cuma makan uang rakyat dan seterusnya. Ketemu pemimpin yang perhatian, yang peduli terhadap kebaikan, terhadap agama, nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya salah, serba nggak boleh, semuanya serba salah ya. Tapi ingat, tidaklah orang-orang di zamannya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman jahiliyah kecuali di sana banyaknya kerusakan. Sekali lagi, tidaklah di zamannya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman jahiliyah kecuali di sana banyaknya kerusakan. Biasa ya, mohon maaf, satu perempuan ya, laki-laki yang menidurinya 10 barengan itu biasa di zamannya Rasulullah SAW. Sehingga nanti kalau hamil ya terserah perempuannya mau milih siapa yang jadi bakalan bapaknya dari anak yang ia kandung. Kerusakan yang terjadi sehingga mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah. Jahiliyah, mohon maaf apa artinya? Kebodohan. Bukan berarti mereka tidak bisa baca tulis, enggak. Mereka pandai bersyair. Mereka itu orang-orang yang cerdas, pandai bersyair. Tetapi tetap saja zaman mereka disebut dengan zaman jahiliyah karena banyaknya penyimpangan dan kerusakan ya. Maka sekali lagi alhamdulillah ya, punya pemimpin yang baik, yang perhatian terhadap kebaikan, perhatian terhadap lingkungan masyarakat ya, perhatian terhadap agama. Karena sebagaimana orang-orang jahiliyah, seseorang itu tidak akan menjadi lebih baik kecuali agama yang menuntunnya. Seseorang itu tidak akan mungkin menjadi lebih baik kecuali agama yang menuntunnya. Sehingga biasa di masyarakat kita ya, anak-anak kecil disuruh pergi ke TPA ya, walaupun mungkin bapaknya nggak bisa baca Quran ya, walaupun mungkin bapaknya belum totalitas melaksanakan ibadah sholat, tapi dia punya anak disuruh ke TPA, belajar ngaji kamu nak ya, biar kenal siapa Allah, biar kenal siapa Rabbmu, dekat dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini
yang akan merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, sebagaimana syariat, sebagaimana agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa kita telah melewati sepertiga pertama di bulan Ramadan ini ya. Kita telah masuk di hari yang ke lupa 11 atau 12. Nah ini menunjukkan saking tidak terasanya ya. Kalau tidak 11, 12, kalau tidak 12, 13 ya. Ini saking menunjukkan ketidakterasaannya. Karena memang demikianlah bulan Ramadan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 184 Al-Baqarah itu, ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, yang mereka jujur dengan keimanan mereka, yang dengan keimanan mereka ini akan dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan kalau tidak beriman tidak akan bisa masuk surga. Karena dipastikan ketika seseorang tidak beriman tidak akan masuk surga ya. Jadi panggilan kasih sayang, panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Apapun keadaan kalian, apapun status kalian, ketika kalian beriman itu kalian mulia. Wala tahzinu ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan khawatir, jangan bersedih, kalian itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Makanya kan dalam ayat yang lain Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, di sisi Rabb semesta alam yang semua makhluk bergantung kepadanya, adalah orang yang paling mulia, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ketakwaan tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan keimanan. Orang yang beriman, yang dengan keimanan ini membedakan mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Yang dengan keimanan ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan surganya. Tapi tentunya keimanan ini bukan hanya sebatas pengakuan, bukan hanya sebatas status ya. Kalau ditanya apakah kita semua beriman, ya semuanya beriman. Biasa. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika engkau mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingat, ini anugerah kenikmatan yang terbesar dari Allah. Keimanan ini anugerah kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Ya, seseorang mungkin menganggap yang paling berharga dari kehidupannya adalah harta, tidak. Keluarga mungkin ya, juga tidak. Nyawa ini terkadang kita menganggap tidak lebih berharga dibandingkan dengan keluarga. Ternyata kalau dibandingkan dengan keimanan pun juga tidak. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat tersebut, menafsirkan ayat tersebut. Biasa terjadi antara para sahabat, saling bunuh-membunuh antara bapak dengan anak, antara saudara kandung. Apa alasannya? Bertemu di medan jihad karena beda agama. Nggak berarti yang bapaknya muslim, yang anaknya kafir, tidak beriman, ya, bertemu di medan jihad, daripada orang lain yang bunuh bapak saya, daripada orang lain yang bunuh anak saya marah, saya kesal, mending saya yang bunuh. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Terus dalam Majid ayat 22 ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal demikian. Tidak lebih berharga. Apalagi di akhirat kelak
Kata Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Seterusnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kita ini akan lari dari keluarga kita. Jangankan dari saudara, jangankan dari teman, jangankan dari sahabat, dari anak, dari orang tua kita akan lari. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau? Seorang istri menuntut kebaikan kepada suaminya, tapi suaminya berat untuk memberikan kebaikan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Seorang suami menuntut kebaikan dari istrinya, istrinya pun juga berat untuk memberikan kebaikan. Anak kepada orang tua kepada anak. Ini tidak lebih berharga dibandingkan dengan keimanan. Jadi ketika seorang hamba diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah. Makanya dalam riwayat yang lain, bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada yang disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini beserta dengan berbagai macam kenikmatannya yang kita perebutkan, ya dunia, ya dunia. Terkadang urusan sepele, nyawa itu begitu murah harganya. Wa na'udzubillah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul ardi atau kama qala ahwanu indallahi min nafsil mu'min. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang mukmin. Tapi demikian terkadang begitu murah, ya. Begitu murah harganya di sisi manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dunia ini dengan berbagai macam kenikmatannya yang kita perebutkan, yang kita suka ribut dikarenakan dunia ini, ya biasa ya. Jangankan tetanggaan, temenan, sahabatan, ya biasa. Saudara kandung ribut gara-gara warisan, anak sama bapak, ya. Orang tua sama anak, gara-gara harta. Padahal demi Allah harta ini akan ditinggalkan, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Dunia ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dunia ini apapun bentuknya, kenikmatan apapun yang ada, harta yang banyak, ya, sawah yang luas, ya, kebun kates yang luas, ya, apalagi kebun pisang yang luas, ya, ya semuanya, ya, tingginya kedudukan, tingginya jabatan, ya, semuanya berkaitan dengan dunia, ya, keluarga yang semuanya sukses, anak keturunan yang semuanya sukses. Makanya kalau standar anak keturunan itu semuanya sukses adalah standar bahwa Allah cinta kepada seorang hamba, maka lihatlah bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga dari beliau, keturunan beliau laki-laki tidak ada yang hidup sampai dewasa. Sekali lagi, kalau seandainya standar bahwa Allah mencintai seorang hamba itu dilihat dari suksesnya anak keturunan, maka lihatlah, ya, keluarganya Rasulullah SAW. Bahkan ternyata hampir semua dari istri-istri Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan. Apakah mereka hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurunkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak memiliki keturunan. Makanya kita sampaikan tadi di awal, ya. Kita sampaikan semua ini nanti berjuang dengan sendiri-sendirinya. Nafsi, ya. Berjuang dengan sendiri-sendirinya. Lupa, ya, walaupun tidak kita pungkiri akan adanya syafaat, pertolongan. Keluarga bisa menolong keluarga yang lainnya, sahabat bisa menolong sahabat yang lainnya, anak kepada orang tua kepada anak, bisa. Tapi ingat, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hukum asalnya, ya, berjuang sendiri-sendiri.
berjuang sendiri-sendiri. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semua ya berkaitan dengan dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Apalagi harta ya. Kalau orang saat ini sombong dengan harta yang ia miliki, tidakkah ia melihat adanya Qarun? Qarun itu ya, hartanya luar biasa. Kalau seseorang sombong dengan kedudukan jabatannya, di sana ada Fir'aun ya. Ya sama sekali semua orang tidak sanggup melawannya, tunduk kepadanya. Fir'aun diberikan kedudukan, Qarun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Dan Allah tidaklah memberikan kenikmatan iman ini kecuali terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jaga ya, jaga keimanan ini, jaga ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kutiba ditulis, diwajibkan, furidho. Ya puasa. Puasa itu artinya al-imsak, sehingga terkadang biasa ada teriakan ya, imsak, imsak 10 menit sebelum azan. Peringatan agar siap-siap untuk menahan diri. Karena memang makna puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Tapi apakah masih boleh untuk makan dan minum ya? Bahkan mungkin kalau cukup 10 menit untuk berhubungan masih boleh ya, selama azan belum dikumandangkan, selama belum masuk waktu subuh. Kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Maksudnya terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Adapun teriakan al-imsak, adanya alarm, yaitu peringatan ya, peringatan. Tapi kalau belum masuk waktu subuh, maka seseorang masih diperbolehkan untuk makan dan minum atau yang lainnya puasa. Tapi para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya, maka banyak orang mampu untuk melakukan hal tersebut ya. Tapi ingat, tujuan dari ibadah puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut adalah ketakwaan. Sehingga tidak semestinya seseorang hanya memperhatikan apa saja yang menjadi pembatal pahala, apa saja yang menjadi pembatal sahnya puasanya tersebut, tetapi juga semestinya dia memperhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan ganjaran pahala dari ibadah puasanya. Makanya kata Rasulullah SAW, rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju'i wal atas. Betapa banyak ya, banyak sekali orang-orang yang mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya kalaupun ditanya apakah puasanya sah kalau tidak melakukan pembatal puasa ya sah ya, sah. Tapi urusan diterima atau tidaknya, dapat ganjaran pahala atau tidaknya nanti dulu. Berkasnya lengkap ya. Lamaran siap masuk, siap, sudah masuk lamaran ya. Nah, masalah diterima atau tidaknya nanti dulu ya. Yang jelas syarat-syarat berkasnya ini sudah terpenuhi. Kakak ada, fotokopi KTP ada ya, catatan kelakuan kebaikan ada, lengkap berkasnya. Dari 10 syarat yang diinginkan semuanya dilengkapi. Bisa masuk di lamaran, bisa, silakan. Tapi diterima atau tidaknya nanti dulu ya. Dapat ganjaran atau tidaknya nanti dulu. Tapi tentu tidak hanya itu yang kita inginkan. Ketika seseorang melamar sebuah pekerjaan, dia ingin diterima ya. Kalau seandainya pun syaratnya tidak terpenuhi, yang penting diterima. Itu yang diinginkan.
Karena nanti akan ada dampak di kehidupan selanjutnya. Kerjaan diterima, ya, dapat pekerjaan, dapat penghasilan, walaupun di awal syaratnya tidak terpenuhi. Walaupun syaratnya di awal tidak terpenuhi, ya. Dan itu yang diinginkan dari ibadah yang kita lakukan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu berarti juga berpuasa. Sehingga kalau berat melaksanakan ibadah puasa bagi kita saat ini, ya sabar. Orang dulu juga demikian, ya. Sabar. Apa yang kita rasakan juga sama apa yang mereka rasakan terdahulu. Kalau kita ingin masuk surga sama, orang dulu juga pengen masuk surga. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, harapan dari Allah Subhanahu wa taala, la'alla itu maknanya tarajji wal i'lal, taklil, harapan dan alasan. Jadi kalau kita maknai puasa itu kenapa diwajibkan, alasannya agar manusia orang-orang mukmin bertakwa. Agar manusia orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman bertakwa. Alasannya agar mereka bertakwa. Kenapa diwajibkan untuk berpuasa, ya? Harapannya agar mereka bertakwa. Lebih kurang maknanya sama, ya. Diwajibkan berpuasa alasannya agar bertakwa, diwajibkan berpuasa harapannya agar bertakwa. Maknanya lebih kurang demikian. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingatkan kepada kita. Terlebih bagi para laki-laki, bagi para bapak-bapak, ya, senantiasa diingatkan kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah. Kami wasiatkan untuk dari kami pribadi dan kepada jemaah hadirin sekalian, agar kita menjaga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kapan ini dilakukan? Ketika khatib naik mimbar. Bahkan jadi sesuatu, jadi syarat bahwa khatib itu harus mewasiatkan takwa kepada jemaah daripada dirinya. Enggak boleh enggak. Harus ada wasiat takwa ketika khatib naik mimbar. Senantiasa diingatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Lah kita hidup di dunia. Tapi yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyinggung berkaitan dengan bekal, kata Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bekal bagi kalian adalah takwa. Berbekallah kalian, ingat, ketika kalian hidup di dunia bukan harta yang banyak yang menjadi bekal terbaik bagi kalian. Kalau standar manusia, ya, sudah harta yang paling banyak menjadi bekal seseorang hidup di dunia, alamat kerusakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bekal yang terbaik itu takwa. Kita ini hidup di masyarakat, hidup di dunia, butuh bekal kita. Agar apa? Agar muamalah hubungan kita antar sesama manusia ini baik. Kita hidup di dunia, hidup bermasyarakat, butuh bekal. Bekalnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti puncaknya harapannya bisa masuk surga. Butuh bekal. Bekalnya apa? Bukan harta yang banyak, bukan. Kalau harta yang banyak menjadi standar bekal yang terbaik, sudah rusak sudah, ya. Karena pasti orang yang banyak hartanya akan menindas orang yang sedikit hartanya. Orang yang kaya raya akan menindas orang yang fakir, orang yang miskin. Akan merendahkan orang yang fakir, orang yang miskin. Padahal masing-masing itu ujian. Orang miskin ujian bagi orang kaya ujian bagi orang miskin. Dan ingat adanya ta'awun antara kita, saling perhatian, ya. Kalau bekalnya tingginya kedudukan jabatan pun juga demikian. Dia akan menzolimi masyarakatnya, dia akan menzolimi rakyatnya, dia akan berbuat semaunya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, sebaik-baiknya bekal bagi kalian ketika hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya sehingga kalian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik itu bukan harta, bukan kedudukan, bukan anak keturunan yang sukses, tidak, tetapi adalah bekal takwa. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala totalitas semaksimal mungkin untuk dilakukan. Dan memang
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini kalau yuridullahu bikumul yusra dalam surah Al-Baqarah di ayat 186-nya. Kalau la yukallifullah di akhir ayat surah Al-Baqarah. Apa makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ini bukan hanya berkaitan dengan ujian cobaan, berkaitan dengan syariat juga, berkaitan dengan kewajiban yang harus kita lakukan. Seseorang nggak mampu sholat untuk berdiri, silakan sambil duduk. Nggak mampu sambil duduk, silakan sambil berbaring. Allah tidak membebani sama sekali berkaitan dengan apa yang di luar kemampuan manusia, berkaitan dengan syariat. Tapi untuk urusan larangan, untuk urusan apa yang dilarang, totalitas semuanya, tidak ada tawar-menawar, harus ditinggalkan. Karena yang namanya larangan itu cukup untuk tidak dilakukan. Nggak boleh minum khamar, ya sudah jangan minum khamar. Semua orang bisa meninggalkan sesuatu untuk tidak mengerjakan sesuatu. Ya, jangan judi, ya sudah, nggak usah judi, sudah, ya, jajan aja, ya, beliin sayur atau misal dari itu. Nggak boleh ngadu ayam misalnya, ya, ya sudah, jangan usah ngadu ayam. Semua larang itu cuma ditinggalkan semata. Maka tidak tawar menawar, ya. Oh, saya nggak bisa ini, ya, nggak bisa ini kayaknya, ya, nggak bisa ini. Kalau nggak sehari nggak minum, ya setengah aja lah, ya, setengah gelas aja lah minum khamar, ya, minum minuman keras. Ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak boleh segelas, setengah gelas aja. Nggak bisa. Totalitas harus ditinggalkan karena cukup untuk tidak dilakukan. Tapi kalau untuk urusan perintah tidak bisa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Safar, dalam perjalanan, berat untuk berpuasa, silakan berbuka. Sakit, ya, berat untuk berpuasa, silakan berbuka. Wanita hamil, menyusui, silakan. Tapi untuk larangan cukup untuk tidak dilakukan. Diam sudah, ya. Diam sudah, biar aman. Dan sebenarnya kaidah masuk surga itu gampang. Kaidah masuk surga itu gampang. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa pendapat anda? Kata seseorang tersebut, idza sholaitul maktubah, apabila aku sholat 5 waktu, tok, cuman tidak sholat tarawih bahkan. Walaupun terkadang wa na'udzubillah, ya, kita sampaikan bukan berarti nggak usah sholat tarawih, bukan, ya. Tapi di antara bentuk tipuan iblis setan adalah ketika seseorang itu ikut sholat tarawih tapi dia meninggalkan sholat wajib. Sekali lagi, di antara tipu daya setan, ya, ketika seseorang itu semangat ikut sholat tarawih tapi dia meninggalkan sholat yang wajib. Ada di sini yang berpendapat sholat tarawih wajib? Nggak ada. Coba. Ada di sini yang berpendapat sholat 5 waktu itu sunnah? Nggak ada. Kita sepakat sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Ya, kita tahu kaidah fikih, ya, pengertian wajib dari ulama fikih. Kalau ditinggalkan ia berdosa, kalau dilakukan mendapat pahala. Dan kita pun juga tahu, ya, makna fikih dari kalangan ulama fikih, bahwa yang namanya sunnah itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sekali lagi, ya, jangan semangat. Bukan berarti nggak boleh nggak ramaikan masjid kita, ya, ajak keluarga kita. Karena memang disyariatkan untuk berjamaah sholat tarawih di bulan Ramadan, silakan. Tapi jangan tinggalkan sholat wajib. Kata seseorang tersebut menghadap kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku sholat 5 waktu saja? Dan ini hampir semakna dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan ibu-ibu para wanita. Kata Rasulullah, idal mar'atu sholatul khamsaha, idal mar'atu sholatul khamsaha, atau kamakon, apabila seorang wanita itu cukup sholat 5 waktu. Nah, sama, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku cuma sholat 5 waktu, tidak sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu, qabliyah ba'diyah, itu namanya sholat rawatib, tidak sholat duha, ya. Apalagi kita, insya Allah, ya seumur umur pernah lah mungkin sholat duha, masa nggak pernah sama sekali, ya. Seumur umur, ya, sholat tasbih walaupun cuma sekali.
Tidak sholat duha, tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, tidak sholat tarawih, tidak sholat tarawih, tidak sholat tasbih, tidak pernah sholat taubat mungkin. Dia taubatnya cuma istighfar saja. Cuma 5 waktu. Kemudian kata seseorang tersebut, aku berpuasa di bulan Ramadan tok. Dari 12 bulan yang Allah wajibkan cuma bulan Ramadan. Dari 135 hari, 130 hari, cuma 30 hari yang Allah wajibkan. Wah, kurang apa baiknya Allah Subhanahu wa taala ini ya. Padahal puasa ini adalah ibadah yang luar biasa, yang awalnya seseorang menjadi kepompong bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Yang awalnya seseorang biasa-biasa saja bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Yaitu tadi Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Ya, walaupun kemuliaan di sisi manusia ini, walaupun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus mesti berbanding lurus dengan kemuliaan di sisi manusia. Walaupun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mesti harus berbanding lurus dengan kemuliaan di sisi manusia. Kalau kita kan standarnya, makanya sering terjadi banyak kerusakan ya. Standar mulia kan kalau punya kedudukan ya. Tapi tetap mereka harus dimuliakan yang punya kedudukan ya, karena mereka punya wewenang. Tapi ingat ya, kalau mereka tidak bertakwa, tidak gunakan kedudukannya di jalan Allah, ya juga percuma. Jadi bumerang. Standar mulia adalah yang banyak harta ya, yang banyak kekayaannya. Demikian standar kita. Sehingga orang-orang yang fakir, yang miskin, walaupun lima waktu bolak-balik ke masjid ya, dia yang buka masjid, dia yang bersihin masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang jadi makmum, dia yang zikir, dia yang tutup masjid. Ya biasa aja ya. Biasa aja. Kalau dia ngomong nggak didengar ya, kalau dia manggil nggak disahutin, nggak mulia. Tapi bisa jadi orang-orang yang seperti ini dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah jauh lebih mulia dibandingkan dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab itu masya Allah ya. Abu Lahab itu punya garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Mama ya, pamannya Rasulullah SAW. Abu Lahab, adik kakak dengan Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Tapi dipastikan Abu Lahab, bahkan sebelum Abu Lahab tewas ya, turun surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Padahal itu Abu Lahab masih hidup itu. Sedangkan Bilal bin Rabah masih hidup. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga terdengar sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bilal masih hidup, padahal Bilal masih hidup sudah dikabarkan masuk surga, Abu Lahab masih hidup sudah dikabarkan masuk neraka. Ini menunjukkan kebenaran akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, akan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata seseorang tadi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kemudian aku halalkan sesuatu yang halal, kata seseorang tersebut, serta aku haramkan sesuatu yang haram dan ditinggalkan tentunya. Kemudian seseorang tersebut bertanya kepada Rasulullah, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Kalau seandainya seumur hidup seseorang tersebut tidak pernah melakukan sesuatu yang sunnah, asalkan dia penuhi sesuatu yang wajib dan dia tinggalkan sesuatu yang dilarang, sudah menjadi modal besar bagi dirinya untuk bisa masuk surga. Sama sebagaimana kita singgung tadi bagi ibu-ibu, bagi para perempuan. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis syi'ti. Bagi perempuan, bagi ibu-ibu, agar diperhatikan. Kata Rasulullah SAW, gampang-gampang sulit. Apabila seorang perempuan, seorang ibu-ibu melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu, ibu-ibu salat 5 waktu ya. Jadi jangan dikurangi lagi ya. Maghrib aja ya, zuhur aja, apalagi subuh aja, asar isya lewat, jangan ya. 5 waktu. Kita kan tahu bagaimana syariat salat ini pertama kali turun 50 kali. Ini sudah dikurangi 5 kali saja. Kalau enggak salat duha, gimana Ustaz? Enggak dosa. Kalau enggak ikut salat tarawih, dosa enggak? Enggak. Tapi jangan tinggalkan salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Allah,
Ini amalan yang terbaik, ini amalan yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik salatnya, mudah-mudahan yang lainnya baik. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang rajin salat, mudah-mudahan baik. Tapi kalau pemimpinnya nggak pernah kelihatan salat, ya, masyarakatnya pun juga demikian, keluarganya tidak perhatian dan istrinya tidak perhatian terhadap ibadah salat, aduh rusak sudah ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangankan orang yang sudah sholat, kita ini sudah sholat insya Allah ya, berusaha menjaga ibadah sholat kita, bahkan kita tambah dengan sholat rawatib. Orang yang sudah sholat saja, kita yang sudah sholat saja, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Apa artinya? Celaka orang-orang yang sholat. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Biasa saja, sebagaimana orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, bahkan didoakan laknat oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Dan juga kata Rasulullah, terlaknat orang yang berpuasa tapi berakhirnya bulan puasa dosa-dosanya tidak diampuni. Salat pun juga demikian. Orang yang sudah salat ternyata mereka mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun mereka salatnya tidak khusyuk, ya tidak tumanina, tidak perhatian dengan salatnya. Apalagi kalau enggak salat, ya sudah masuk dalam ancaman surat Al-Mudaththir, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Neraka Sakor khusus bagi orang yang tidak meninggalkan salat, berkumpul dengan Haman, Fir'aun, Qarun nanti di akhirat. Wa na'udzubillah. Bu-ibu, salat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Tidak lama ya, ketika sudah terdengar adzan segera tinggalkan pekerjaan. Allah musta'an ya. Kita ini hidup di bumi Allah, makan rezeki dari Allah ya, menghirup udara gratis dari Allah. Allah manggil untuk melaksanakan ibadah sholat, nggak tahu, pura-pura nggak dengar atau gimana ya. Makanya mohon maaf ya, ini ungkapan sering kami ungkapkan di mana-mana ya. Jangan-jangan kita ini lebih kurang ajar dibandingkan dengan anak cucu kita. Kita manggil anak cucu kita ya, nak, jang, mas, nduk ya, dek, mbak, seterusnya. Sekali manggil nggak didengar, padahal udah kenceng nih suara. 2 kali nggak didengar, 3 kali nggak didengar. Tak ambil handphone itu nanti ya, nggak boleh main lagi kamu. Baru cepet-cepet dia. Giliran kita dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah komat masih saja ya, nongkrong ya di warung, pus. Nanti dulu, masuk waktunya masih panjang, nanti dulu. Ibu-ibu pun juga demikian, nanggung nih kerjaan ya, nyetrikanya nanggung, nyucinya nanggung, dan seterusnya. Padahal yang memanggil adalah Rabbul Alamin. Yang kalau kita ini dibuat sesak nafas ada Allah Subhanahu wa taala, kita mau buat apa? Kita mau apain ya? Yang kalau kita ini dibuat stroke oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau ngapain? Dan itu terjadi ya. Dikira orang yang stroke itu main-main, suruh bangun aja dia. Ayo bangun kamu, nggak bisa. Sariawan sedikit saja kita makan sudah nggak enak. Cantengan nih kaki kita nih, sholat sudah nggak enak. Kita mau apa? Mohon maaf. Jangan-jangan kita ini sekali lagi lebih kurang ajar dibandingkan dengan anak cucu kita. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kemudian kata Rasulullah, bagi perempuan puasa di bulan Ramadan, usahakan. Toh juga tidak full. Ada masa-masa mereka berhalangan untuk tidak puasa. Makanlah sepuas-puasnya ya, jangan berlebihan ya. Nanti diganti, tapi nanti dikodok nantinya ya. Dan itu pun waktunya panjang untuk mengkodok sampai bulan Dzulhijjah. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, mereka menjaga kehormatan mereka. Mereka menjaga kemaluan mereka. Ya, menjaga kehormatan ya. Mohon maaf ya, tidak ganjeng ya, tidak suka. Ya demikianlah menjaga kehormatan bagi wanita. Dan yang keempat kata Rasulullah SAW, sepertinya ini agak sulit ya, taat kepada suami. Taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan kepada hal yang buruk, selama suami tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.
Apapun yang diinginkan oleh suami, turuti, ikuti ya. Moga lagi di dapur, moga lagi masak, kalau suami manggil ya, jangan biarkan suami manggil 1,5 kali, jangan ya. Kalau bisa dia baru bu, mau bu dia segera. Berat apa enggak ini? Berat kayaknya ya. Berat. Yang ada dipanggil-panggil enggak nyaut-nyaut ya. Lagi masak di dapur enggak dengar. Enggak demikian ya. Taat sama suami. Makanya dalam riwayat bagaimana kata Rasulullah SAW, wanita perhatikan ini biasa disampaikan ketika khutbah nikah ya. Biasa kami sampaikan di khutbah nikah. Bagi wanita ingat ya, suami itu neraka atau surga bagi dirimu. Taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan kepada kemaksiatan ya. Selama suami tidak memerintahkan kepada maksiatan apapun yang diinginkan oleh suami ya. Taat ya. Taat. Maka dikatakan kepada seorang perempuan tersebut, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Masuklah engkau wahai para wanita, wahai para ibu-ibu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu surga mana saja yang kau inginkan. Salat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan luar biasa. Sehingga sekali lagi puncak dari keutamaan puasa adalah seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya bekal. Bahkan Allah sampaikan dalam surat At-Talaq ya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang kelima. Ini menunjukkan pentingnya ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa, banyak urusan, ada kesulitan, akan diberi jalan keluar. Siapa yang bertakwa, banyak urusan, banyak masalah, akan dipermudah. Siapa yang bertakwa, akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam surat At-Talaq ya. Nanti kalau pulang bukalah dalam surat At-Talaq itu. Orang yang bertakwa, sehingga puncaknya kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Dalam surat Al-Qalam, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak-bapak semuanya mau bidadari ya? Mau ya? Mau silakan ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kita semua. Ibu-ibu mau perhiasan yang banyak, mau pakai yang mewah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jaga salat 5 waktu, jaga ibadah puasa yang kita lakukan ya. Taat kepada suami, jaga kehormatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak ada niat maksud sama sekali dari kami untuk menggurui, tapi sama-sama untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bil shawab ya. Karena seseorang masih tetap berada di dalam kerugian kalau dia tutup mata dari lingkungannya, dari keluarganya ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.